zaman kuliah mana UGM aku itu langsung kalau DJ kalau nggak ada sastra Visipol. Iya, udah itu aja. Filsafat tuh aku kenalnya itu Faisore Nesar Patria, Raja Walojati, Putut EA, Eka Kurniawan. Yang serem-serem kayak gitu, masa ada DJ sekarang? Dia kenal apa? Dia Anugrah. Dia Anugrah. Aku nggak begitu akrab. Akrab aku terakhir tuh ya Jovanka itu. Oh, 2012 ya, Pak Jo. Jovanka. Yang lainnya udah nggak jarang, UGM udah nggak friendly lagi sama orang luar. Iya, itu kuliah ya di berubah. Bonbin itu, walaupun aku anak aja ya. Tapi udah berubah banget ya. Bonbin aja tuh udah pindah ke filsafat psikologi, jadi di tengah-tengahnya itu. Iya, itu udah. Jadi punya BI, bukan Bonbin lagi. Iya, ya kalah sama modal. Nggak tahu anak UGM sekarang nggak progresif lagi. Iya. Anak filsafat udah nggak. Tapi progresif tuh gimana mas? Anak filsafat sekarang progresifnya di tempat gaul. Jadi DJ, Ke kafe. bawa laptop berjam-jam. Maboknya udah bukan di Selasar lagi. Iya, mabuknya udah di parkir gitu. Aku itu dulu pertama kali mau nongkrong di Pijar aja segen, karena isinya orang-orang Serius mikir tulisannya, gitu. tulisannya yang aduh berat. Berat Pijar ya. Berat, ideologika. Serem itu. Masih ada nggak itu? Ideologika. Ideologika tuh bagian dari Pijar atau? Enggak, itu jadi dulu kayak lembaga kayak gini. Oke. Oh, ideologika UKF apa di sini kayak BKM, Badan Kalau- Kegiatan Mahasiswa. enggak, kalau UKM kan ini universitas, jadi sing anu ning sadari jenengane UKM filsafat. BKM kalau di filsafat. Iya, itu. Nek kamu tuh jenenge UKM, ini kegiatan fakultas. Fakultas. Oh. Kalau di universitas UKM. Di sini nggak apa ngerokok mas? Wah, Nggak di boleh. sini itu tim advokasi Nggak boleh. TPK, PK tuh. tim pembela kretek. Oh, jadi nggak apa ya? Dulu Pak Made terus pindah ke Pelayon. Pokoknya kalau dunia malam Jogja aku masih inilah, masih happening lah. Dekat ya? Buktinya itu DJ anak tahun 2000 berapa anak filsafat masih kenal lah. 2000 berapa ya? Kadina tuh baru sih, nggak begitu jauh kakak sama kelasmu aku. 2 tahunan paling. Sempet satu kelas kayaknya. Bener kamu anak filsafat, bener mas. Keluarin KTA-nya bohong, aku sampai sok. Aku Iya, minum malah filsafat. ngedrop sampai sama kayak Tumben, modelnya tumben. kayak gini. Jadi DJ loh. Lah aku bayangin anak filsafat cewek-cewek itu Mbak Hikmah, istrinya Bang Nezar, ngono-ngono kae. Murti ya? Serem-serem ngono kae. Udah berubah. Aku kelihatan anak filsafat nggak? Enggak. Kamu kayak anak sebelah baratnya filsafat. Visipol. Oh ekonomi. Visipol kan utaranya. Oh iya. Kayak anak FEB, orang juga nggak ada yang percaya kalau aku bilang Yang anak pertama kayak filsafat. kamu itu risetnya anak ekonomi, ya sastra aja fakultas tertentu ya kayak Prancis, Jepang, Yang gitu. serius-serius ya. Inggris. Inggris gitu. Tapi yang anu ya modelnya gitu-gitu lah. Isinya, katanku itu Dohir. Nggak tahu. Faris itu suaminya ini Mbak Yeni Wahid. Tapi 97. ini belum pernah ketemu Faris. Ada dosenku namanya Pak Faris tapi kayaknya beda. Nah ini Sandi. Pak Sande Enif mungkin aku pernah ketemu. Nah itu sponsor tunggalnya Faris itu. Iya. Dulu kan Dohir. 2017-18 tuh masih rame banget itu Iya. sama alumni. Lu bayangin kalau nonton acara Sandi itu kalau nggak nginep di UGM males banget. Kenapa? Nah, mulainya jam 7 pagi, Mulai- Minggu. Kelarnya Sesenangnya anak Sandi aja. Jam 7. paginya lagi kelar. Kacau banget. Aku harus nginep di UGM kalau mau nonton Sandi itu. Karena kalau nggak males. Udah malam Minggu kan asik tau berarti. Udah deng. Wah itu paginya lagi tuh kacau biasanya mas.
Udah dulu manusia tuh apalagi udah di Selasa. Pamornya kan dulu masih di sepanjang situ. Jadi kita bonusnya ngeliat orang makan. Oh. Bisa. Sekarang kan Nggak sekalian Sunmur. nggak ada, mahal. Kalau ukuran kita dulu sama itu mending makan di Bonbin, bisa utang. Bukan utang. Kalau bahasa hukumnya itu penundaan pembayaran. Penundaan pembayaran. Iya. Oke, mulai sekarang kalau aku mau kasbon, saya tunda dulu pembayarannya Kamu gitu. lihat, kalau kita di bank apa negara punya utang sama Bank Dunia itu, Menteri Keuangan kan selalu bicara bahasa kontrak. Oh, kita bukan melakukan penundaan pembayaran atau restrukturisasi. Oh, kalau sama aja. Sama aja sih. Aku itu dari SMA kalau di sastra itu karena dulu senior pencinta alam ke SMA itu rata-rata masuknya sastra. SMA-nya di mana, Mas? SMA 10 Jogja. Oh. Maksudnya sastra. Mereka at least mereka masuk Kapala beberapa senior. Terus aku kan ketua pencinta alam SMA kan sering dengan sama senior. Ada alat yang dipinjam Kapala belum pulang karena dia dulu ngadain lomba arung jeram di Sungai Progo. Aku anak ketua LPG kan aku harus mengembalikan. Sering ke sastra main, cuma nggak jadi ambil alat, malah Mabuk bareng. Udah nggak berasa lagi. Berarti dari dulu tuh tapi di Bonbin perempuan yang merokok udah banyak kan, Mas? Karena sekarang juga kita merokok mau nggak mau di Bonbin, meskipun Bonbinnya udah pindah. Ya, bahkan aktivitas yang lain tuh bisa kalau di Bonbin. Jangankan kok cuma merokok, Contohnya minum. ada tuh di bukunya Mas Putut. Iya, lebih dari itu ada. Pakai apa? Kantong plastik itu. Apa namanya, Mas? Ada namanya sendiri. Sifas, Sifas. siu plastikan. Kan sekarang pakai Tupperware biasanya. Jadi biar kayak air putih. Biar kayak air putih tapi Dan jangan dikira habit mabuknya anak-anak dulu itu sama kayak sekarang. Sekarang lebih beradab. Anak dulu kan kurang beradab. bukan kurang beradab karena opsinya banyak, oleh dari mushroom sampai yang ini kan masih tergantung kemampuan. Kalau sekarang kan mereka sudah lebih beradab karena disediakan kayak tempat-tempat yang ketemu sama Dinda itu. Kalau dulu kan klub di Jogja itu paling cuma Bugos, sebelahnya Indesi, Crazy Horse, enggak lebih dari. Dan nggak semua bisa masuk ya? Dan itu nggak aksesibel kan. Padahal kita ini remaja pas-pasan, tapi pengen ngerasain juga kayak gitu ya. Jangan-jangan ada di bukunya Mas Putut lagi yang Wah, itu kalau kamu paham. para bajingan Jadi yang film menyenangkan sekarang cerita aku itu brengsek orang itu. atau cinta tak pernah tepat waktu. Iya kan? Konangan. Bener kan? Yang mana ini, Mas? Oh, enggak deh. Tapi betul tuh Hah? aku bertanya banyak. Kalau di dua buku itu aku berarti pernah baca. Ya. Itu penulis yang nggak punya ide. Nulis tuh ceritanya kancane ditulis oleh. Loh kan penulis emang gitu, Mas? Iya. Cari inspirasinya dari teman-teman sendiri. Iya, itu gratisan pula ya. Iya, Kalau nggak perlu riset kan? di secret kita itu ada namanya Forcong. Forum sejuta condong. Jadi siapa yang punya keluh kesah itu ditulis gitu. Lah Putut tuh orangnya rajin. Bukain tulisannya siapa akun. Itu udah jurnal itu bentuknya. Nggak jurnal, itu jadi dulu kan kita ceritanya sok jadi aktivis. Putut itu ketua, aku koordinator departemen kerjasama. Sekarang jaringan itu. Partnership gitu ya? Ya, jadi aku kemana Putut bikin jaringan, aku selalu nempel. Oke. Dari sejak masih KPRP akhirnya berubah jadi LMND, itu yang dampingin aku. Jadi deklarator LMND itu yang wakili Jogja itu Putut sama aku. Oh, masih ada nggak sih, Mas, sampai sekarang? Apanya? LMND masih aktif nggak? Ya nggak, masih aktif cuma di filsafat. Itu yang cacat sejarah. Makanya aku kalau sama anak filsafat menang. Di kampusku masih ada LMND, di filsafat udah nggak ada LMND kan. Oh.
lemah namanya anak filsafat. Iya, aku mengakui kok Mas. Ya, aku Sebagai masih ada loh komisariat elemen D masih ada sampai sekarang. Tahun 99 itu dulu. Iya udah nggak ada sekarang. Aku tahun juga udah denger. 99 baru belum lahir Pak. Kita udah katam digebukin polisi. Aku masih sering ketemu ya. Enggak, kalau ketemu udah enggak. Dia sibuk, saya sibuk. Udah diundang ke podcastnya Mas Putut loh. Belum. Menunggu lah. Enggak. Seru tuh, pasti ngobrolnya banyak. Enggak, dia takut kalau sama aku. Pasti tak ejekin. Dulu pas apa kan lho, Rul, sing disyuting karo Rifki pas Putut gawe acara ning klip lho. 20 tahun penulisan apa? Nah, 20 tahun kuwi yang punya aku disensor semua kok. Karena nggak layak tayang. Kok curang sih malah disensor? Ini mereka yang nyensor nih. Karena aku nggak, yang lain nggak selugas aku ngomongnya. Lawan cuek. Yang lain masih jaga image. Iya, kan Putut dikultuskan kalau sama yang lain. Kalau aku kan enggak. Berarti klik hukum ini sama boleh merokok ini Mas sejalan. Adanya klik hukum itu adalah sebenarnya provokasinya Putut. Termasuknya kita bingung sebagai advokat mau ngapain ya. Kita punya cita-cita pengen apa ya, menyampaikan hukum, mengedukasi masyarakat dengan hukum, tapi yang nggak bentoyong, orang nggak berat itu. Iya, itu yang kadang-kadang susah karena anak-anak seumuranku misalnya, kadang-kadang tuh kita mau bahas hukum tapi nggak ngerti-ngerti banget. Tahu buku Dunia Sofi kan? Tahu. Itu kan belajar filsafat. Iya. Itu inspirasinya, salah satunya. Untuk klik hukum. Coba kalau baca filsafat, Aristoteles apa gitu kan, pusing. Plato, Socrates pusing. Tapi kalau jadi novel itu kan orang yang nggak filsafat juga. Orang awam kalau baca pun bisa paham ya. Salah satunya itu inspirasinya kayak gitu. Nah, inilah yang jadi ini kita mana bisa nggak? Bisa. Kita lihat Mojo ini ngulas isu-isu sosial politik tapi dengan cara yang ini jenaka, ya, jahil gitu ya. Oh berarti bisa ini. Kita coba ngobrol sama Putut. Even nama klik hukum itu Putut yang ngasih. Oh. Makanya utangku banyak dalam kehidupan sama dia. Ini klik hukum dia. Ini jadi klik hukum. Tadi udah berapa lama Mas? Ini jalan 3 tahun. Oh udah lumayan lama ya. Ya udah profit 2M lah kita. Oh. Udah bisa beli Tesla itu satu. Wah Tesla kan anak Eropa banget. Nanti bingung kalau di sini pakai Tesla. Karena aku juga penasaran Mas. Kadang-kadang kan suka ada lah yang menyindir atau tiba-tiba komentar kok perempuan ngerokok gitu. Nah aku tuh pengen menjelaskan dengan argumen yang lebih serius dikit gitu. Selain ya suka aja gitu. Kok perempuan ngerokok, sebenarnya kita punya materi advokasi yang konseptual. Komunitas Kretek itu pernah bikin workshop penulisan. Awal hasilnya jadi dibukukan Perempuan dan Kretek. Jadi beberapa perempuan dari latar belakang, berbagai macam latar belakang dikumpulkan dan ingin melakukan elaborasi tentang isu kretek ini. Akhirnya dari sudut pandang masing-masing itu menulis tentang tentang rokok dirinya seperti apa. Ada bagaimana mereka melihat rokok ya, itu ada sendiri. yang anak UKM di gelanggang malam-malam lapar, makan di angkringan, merokok, dikira perempuan nakal, padahal dia pakai hijab sama orang yang di angkringan itu yang ditulis bawahnya seperti itu pengalaman. Ya kalau jawab itu ya pasti diskriminatif kalau udah ngomong hukum ya pasti diskriminatif. Prinsip kayak tagline-nya Komunitas Kretek dulu itu, merokok itu pilihan dewasa, tapi bukan pilihan untuk menjadi dewasa, kurang lebih gitu. Memang pilihan dewasa dan itu dijamin. Cek aja, kita dulu Komunitas Kretek pernah gugat di Mahkamah Konstitusi tahun
2011 apa ya? Apa itu Perkara yang 57. Jadi intinya dari semua ini regulasi yang berkaitan tentang pembatasan rokok itu muaranya hanya di Undang-Undang Kesehatan. Itu hanya pasal 113 sampai 116. Nah, waktu itu kita menggugat yang pasal 113 ayat 3. Ya, tentang dicari mana mah lali saking suwene iki. Jadi pasar itu jatuh 113 ayat 3 tentang dulu dalam kawasan tanpa merokok dapat menyediakan tempat khusus merokok. Yang kita gugat adalah rasa dalam kawasan dapat. Oh, karena belum tentu terjamin legal ada ya. drafting. Nah, ini bedanya hukum sama sastra itu di sini. Kalau sastra kan semakin bersayap, semakin bagus. Tapi kalau hukum nggak boleh. Kalau dapat itu kan fakultatif, bisa iya, bisa tidak. Padahal hukum itu hanya boleh dan dilarang. Oke. Itu aja yang kita gugat. Akhirnya dia ganti dalam kawasan merokok wajib menyediakan kampus. Berarti itu kemarin Mas Daru yang menggugat itu dan berhasil. Yang gugat itu namanya Abisam, Demosa, koordinator Komunitas Kretek pertama, Kornasnya. Terus Jibal juga itu. Oh, Bang Jibal. Pemberi kuasanya. Bang Kobra. Bang Kobra itu ada 3. Mereka menguasakan ke saya sama teman saya namanya Nanda itu. Dikatakan siapa yang gugat mereka. Saya menerima kuasa aja, menggugatnya mereka dikabulkan. Akhirnya sebenarnya putusan Mahkamah Konstitusi itu setara undang-undang. Sebenarnya juga regulasi di bawah undang-undang yang apapun yang ada di Republik ini tidak boleh menyimpang dari putusan itu karena ada asas yang namanya lex superiori derogat legi inferiori. Ngomong apa tuh artinya? Kamu anak filsafat ya, aturan bahasa Latin. Bahasa Latin harusnya ngerti ya. Dari aku. Jadi terhadap regulasi yang lebih tinggi tidak boleh disimpangi oleh yang rendah. Gampangnya seperti itu. Terjemahan bahasanya seperti itu. Ya gitu. Cuma prakteknya ya kayak gini. Iya, prakteknya belum tentu tiap tempat kemudian menyediakan ya. Logika berpikirnya sih sederhana. Kenapa kita nggak mau melegitimasi orang untuk merokok atau membenarkan orang merokok membabi buta juga enggak. Makanya kalau di Komunitas Kretek kita dulu ada campaign perokok etis sampai sekarang ini. Logikanya santun ya? Iya, perokok. Kita ngomong perokok etis. Maksudnya gini, dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, di mana kita harus membuang? Tempat sampah. Dilarang kencing sembarangan. Di mana kita harus membuang itu? Kencing. Ya, ada toilet. Nah, ini kan dilarang merokok sembarangan. Tapi selesai di situ. Nggak ada. Ini rokok ini entitas legal. Sesuatu di Republik ini sesuatu yang legal pasti dilindungi oleh undang-undang dan boleh survive. Cuma kan kalau lihat semua regulasi kawasan tanpa merokok itu penjabaran kawasan tanpa merokok adalah tempat umum. Nanti dibuka di penjelasan tempat umum adalah tempat yang bisa diakses oleh umum. Gimana kita boleh merokok? Ngomong ini. Rokok kan juga bagian dari umum ya. Yang boleh merokok berarti di tempat yang tidak boleh diakses oleh umum. Mana itu? Kantor BIN, kantor provos, baru boleh ngerokok kita. Logika hukumnya kan gitu. Ya, nah, mungkin makanya itu bikin undang-undang larang-larang itu gampang. Ini katanya Prof Mahfud ya, pada waktu itu ketua majelis. Bikin larang-larang itu gampang. Tapi bikin larangan yang konstitusional itu yang susah. Dilarang ini gampang. Karena hukum itu tegas. Makanya ke anak-anak fakultas hukum itu nembak cewek tegas. Kamu mau apa tidak? Aku kasih kamu opsi cuma 2, menerima atau tidak menolak. Asik tuh. Takut aku jadinya kalau ditembak anak hukum. Harus under pressure. Harus under pressure. Karena kita nggak punya skill yang mendayu-dayu seperti anak filsafat atau anak sastra. Aku jawabnya mendayu-dayu biasanya. Nah, harus gitu, harus kita cornering sampai dia hands up. Wah, Permasalahannya dia itu ikhlas apa under pressure itu urusan nanti.
Karena cinta kan datang dengan sendirinya, ya kan? Gitu. Kalau tidak tepat waktu gimana? Ya itu karena lelet. Itu saya pernah kayak gitu. Kita temenan aja. Aku punya temanku tuh 1000 di Facebook mata remu. Ngapain? Enggak butuh teman lagi ya. Butuhnya pacar. Kita Mas Heru kan udah aku anggap abang. Ya adikku banyak ngerepotin semua. Enggak mau aku tambah adik. Akhirnya diterima. Terimanya tapi under pressure karena aku nembaknya di Santoso di warung lapen legendaris. Kenapa under pressure kalau di Ya karena yang semuanya di situ teman-temanku nunggu jawaban. Kalau ditolak takut itu. Iya, makanya itu harus disetting. Anak hukum harus pikir setting forum kayak gitu juga. Iya. Berarti balik ke gugatan tadi, Mas. Sekarang kalau misalnya ada tempat yang tidak menyediakan tempat untuk merokok, berarti bisa pakai itu dong? Ya bisa. Untuk menjadi sebelum itu udah amandemen, dinamika udah berlaku, langsung aja googling Pak. Mana tempat khusus merokoknya? Ini ada dasarnya gitu ya? Kalau nggak ada yang merokok aja. Oh, oke. Berarti kita harus berterima kasih nih kepada Mas Dar. Jangan terima kasih sama saya, berterima kasihlah sama komunitas kretek. Wah, karena aku mau kayak dite gitu, agar urusan harus KBW, harus komunitas kretek, karena aku mau kayak dite. Urusan editan. Berterima kasihnya kepada komunitas kretek karena Iya, sudah menjamin kita bisa merokok di tempat-tempat umum ya. Komunitas kretek dan tit gitu. Salah ya tak akan rokok, ya pasti tak gawe guyon terus. Tapi kalau misalnya menolak tuh gimana, Mas? Ya prinsip kan yang namanya masyarakat kan mereka punya pendapatnya masing-masing. Tapi kalau kita sudah mau konteks bernegara kan kita punya kontrak sosial. Kontrak sosialnya diaplikasikan dalam kebijakan-kebijakan. Salah satunya kebijakan yang berkaitan sama rokok ini, kesehatan. Kita juga nggak menang-menangan kita mau ngerokok di mana aja. Kita juga tahu tempat lah ya. Asal itu tadi backgroundnya itu kita dilarang buang sampah sembarangan, ya sediain tempat sampah. Ini kan ya kita nggak larang, cuma nggak boleh. Kan logikanya gimana? Nggak larang tapi nggak boleh. Iya, rokoknya nggak dilarang, tapi kita mengonsumsi rokok itu dilarang di mana-mana. Bahkan dilarangnya di tempat ibadah segala macam. Make sense nggak itu? Legal driving-nya gimana itu? Kamu pernah bayangin orang sholat atau ke gereja itu sambil ngerokok gitu? Di depan biasanya ada sih. Loh, kan di tempat ibadah kan nggak mungkin ngerokok. Pasti sadar diri juga lah kayak. Nah, kadang-kadang ini hukum ini kan kayak muara. Sebelum hukum itu ada folk less, mores, adat istiadat, kebiasaan segala macam. Kalau pakai layer-layer itu sudah tercover, apa yang dipaksakan sesuatu yang formal nanti akan, karena kalau sudah dijadikan norma hukum sebenarnya itu malah membatasi, kaku. Interpretasi hukum kan dibatasi oleh konsensus juga yang terbentuk sendiri. Nah, kalau dulu kita nggak makan pakai tangan kanan itu kan sebenarnya etika aja, tapi udah jadi kebiasaan dan dipatuhi, efektif juga daripada bikin undang-undang yang kelihatan nyatanya asas kemanfaatan gimana. Kebiasaan itu juga ngaruh sih, makanya tadi aku sebelum mau nyalain nanya dulu kan, ini boleh itu salah boleh satu representasi rokok etis seperti itu representasinya. Ini kan nggak ada yang dirugikan kalau relasinya kan gitu. Iya. Soalnya tahu-tahu aku langsung iya. Aku juga lihat kamu merokok, ya udah aku merokok. Tadinya nggak mau ngerokok kalau aku nggak ngerokok. Ya grogi aku sama cewek ya. Di film Ada Apa Dengan Cinta ada apa dengan itu? Yang ini kan tidak ada New York hari ini. Ya. Ini tuh keren. Tambah Ina, Jogja itu Ina Hudaya itu aktivis. Rame ya ternyata. Itu kalau mau gabung atau itu bisa? Itu pinter-pinternya Putut aja. Putut itu aku setelah era reformasi itu kan kita sebar mana-mana. Kalau sama Putut juga enggak ini kan. Tahu 2010 itu dia ngontak aku. Ayo ketemu ngopi.
sama Abi dia saat ngopi. Yuk, mau nggak kamu ikut merokok ngopi-ngopi di Jember? Oh ya, sama Jember. Jember itu angkatannya Adit Nodi. Mas Nodi. Di Kerombangan. Nah, terus Putut kan tahu aku itu backgroundnya keluarga aku kan Merhenis. Itu villanya Bung Karno. Kalau menyepi di Kerombangan, aku langsung tergerak kan. Ini ke jiwa Merhenis itu langsung tergerak. Iya, tapi aku nggak mau yang konseptual tuh, maksudnya workshop apa gitu. Orang enggak, ini udah. Nah, nanti kita ketemuan di stasiun Tugu. Nih ngurusnya nih. Udah lah, hari saat gitu aku loh. Kok barenganku geng aktivis Gelanggang sama B21 ini. Aku udah feeling, wah ini udah agak bener nih Putut. Pasti nggak mungkin cuma yang diomongin sama aku ngopi-ngopi sama ngerokok-ngerokok. Ternyata sampai sana ketemulah Pak Rum, Bang Saleh, orang-orang tua insis. Aduh mati, mesti workshop ya. Nah, Pak Rum, komunis muda apa? Kata Pak Rum, wah Pak ini workshop. Enggak, aku udah pusing ini. Ada Pak Rum pula, gimana mau ini pusing kan. Tapi lancar itu Mas? Tak tinggal terus forumnya. Nah, tinggal mabuk sama supporter Jember segala macam. Beneran pas sesinya Pak Rum dia bawain ini, aku udah mabuk itu. Pak Rum nerangin ini, aku udah mabuk tuh tak tabrak. Kopinya tumpah. Semua udah Pak Rum kalau sama kamu mabuk pasti. Iya Pak. Gitu. Maklum dia harus sama aku. Dan terus duduk. Langsop juga. Langsop. Itu tahun 2010. Udah lama ya? Ya lama. Itu langsung Mas Wahyu, Bang Saleh, pokoknya rombongan incis itu. Udah di situ akhirnya workshop 3 hari. Kita sepakat bikin komunitas kretek sebagai movement yang tidak seperti movement lainnya yang bentoyong serius. Yang paling membedakan tuh apa? Dengan movement lainnya? Metode. Dan movement yang lain kan kita background aktivisme semua ya. Tidak berbayar, kita dibayar loh, kerja kok kita. Aku jadi penerima kuasa ya dibayar sama komunitas kretek. Aku kerja yang ada sisi aktivisme. Jadi kita profesional, mencoba sebagai profesional. Ini waktu itu kita bayangin ini baru lah aktivisme. Jadi kita nggak menghamba dengan funding dalam tanda kutip seperti ini. Itu aman ya kalau Ya. udah di bagian itunya. Ya kita yang sendiri yang menentukan, semuanya beda ya, kayak tadi pusatnya nggak harus di Jakarta ya, Jogja kan. Itu jalan sampai berapa tahun ya Rul? Sampai eramu ya? Sampai hari ini tuh kan sempat di Jakarta Barat tuh, ini ada di Jakarta sampai hari ini 10 jalan 10 tahun, jalan 11 malah. Iya mau 11. 3 Oktober Dan balik ke Jogja ya Mas? Iya, Jogja kembali. Ya dari anak-anak muda kayak gini yang dihadapin Seluruh dunia. multi nasional corporate dengan all access, dengan segala macam kemampuan. Ini kan kalau di ini kan kayak David versus Goliath. Untuk ukuran movement sebenarnya komunitas kretek Berhasil banget ya dari annoying aku ya. sama mereka. Paling tidak mereka kan Berhasil mengusik all budget. ya. Kita budget terbatas, resource terbatas, tapi berhasil. kreativitas kita nggak dibatasi seperti yang sana, yang anti rokok. Mereka keroyokan, NGO sama pemerintah jadi satu. Kalau yang biasanya di isu yang lain kan NGO sama pemerintah head to head. Iya. Tapi Sekarang ini antitesa. mereka ketemu musuh. Pemerintah sama NGO jadi satu, head to head sama kita sendiri. Bayangin itu. Asing loh. Ketemu musuh bersama. Loh, iya. Kita ini common enemy-nya banyak banget. Bahkan mantan-mantan temanku yang di NGO itu humanitarian tuh benci banget sama. Tapi masih berteman ya? Ya kalau mereka dewasa dalam beraktivitas mereka berteman.
Tapi jujur ada yang baperan. Dasar hanya mau cari pembenaran untuk merokok. Orang kok nggak peduli sama kesehatan, ya gitu ada juga. Iya itu terjadi juga sih. Ke aku yang bahkan bukan cuman perokok biasa gitu lah. Istilahnya teman-temanku kan yang ngapain sih Itu rokok? ada kisah pilu kalau aku punya junior di LMND, dia jadi kuasa hukum dari yang anti rokok waktu itu. Aku gugat citizen lawsuit di pengadilan Jakarta Pusat tentang peraturan gubernur DKI tentang kawasan tanpa rokok itu. Intinya pas putusan gugatanku tidak dikabulkan, jumpa pers ini kan biasa lah. Terus sampai sih dia cerita, wah ini Mas Daru ini seniorku di aktivisme dulu di Jogja, tapi saya nggak tahu kok sekarang dia membela kepentingan korporasi, kan nggak kepentingan rakyat lagi. Aku senyum-senyum, selesai jumpa pers langsung kartu advokatmu mana? Tak minta, kartu advokatku tak ambil, tak taruh, ayo kita berantem aja. Berantem beneran Mas? Enggak, apa Mas? Kok serius? You serius? Kamu advokat toh? Kamu tahu seperti itu profesi enggak? Sama rekan seprofesi gimana? Oh enggak Mas, maksud tuh enggak ada maksud-maksudan. Itu udah clear, gamblang. Langsung enggak mas. Ya aku harap ini yang pertama dan terakhir aku dengar dari kamu. Kalau enggak, kamu nggak peduli kamu ini aku di movement dulu. Tak ajar loh kalau urusan, karena aku orang menghormati rekan seprofesi. Aku pernah nyir kok NGO untuk funding si Ombi. Kan yang community CSR korporasi tuh. At least kalian gitu korporasi. Pamannya harus kau seumpama kita dari korporasi. Kalau tidak korporasi kita itu nasionalis, membawa kepentingan nasional bukan ya? Seperti kali. Terima kasih. Masih kontakan sampai sekarang? Habis itu ketemu di MK, ketemu lagi. Ini yang tadi ya? Iya sama orang yang sama. Cuma di MK aku dikabulkan kan, biar ngecokin gagal. Pak bales. Wah ini seniorku ini. Ada korporasi di belakangnya kok masih nggak dikabulkan. Ya udah gagal marah ya kamu aku kok kasarnya. Ya aku jawabnya juga malah nyeleleh bercanda. Wartawan nanya bagaimana perasaan? Wah malah bingung saya mas. Loh kok bingung? Dan ini kan ibarat kalau sepak bola PSS Sleman lawan Manchester United. Kok yang menang PSS Sleman? Ketawa semua wartawannya. Masyarakat sejahtera. Masyarakat sejahtera itulah tujuan hukum supaya masyarakat sejahtera. Tolong kan? Tapi kalau hukumnya benar tidak dimainkan. Itu tetap orang politik, anak visipol. Hukum hasil konfigurasi proses politik. Oke. Ya, parlemen kan yang bikin hukum. Kita ini user. Ya kalau hukumnya nggak bener ya sana yang bikin ya nggak. Salahin anak. Iya, nah utara kampusmu itu lah. Karena sebelah kampus dulu visipol itu cara debat itu sama anak visipol seperti itu. Wah hukum itu jelek, jangan ngomong hukumnya jelek, situ yang bikin jelek-jelekin saya. Ya enggak, yang bikin siapa? Iya, anak-anak situ kan politik yang politik bikin lah. Iya. Jadi jangan sampai hukum itu jadi panglima, politik itu panglima. Filsafat jadi mediator biasanya gitu. Filsafat itu yang ngomporin semua. Kiri kanan dikomporin. Karena kita belajar dua-duanya mas, filsafat politik ada, filsafat hukum ada. Dulu kan sejarah fakultas filsafat kan dulu sempalannya hukum. Sempalannya itu bukunya Miriam Budiarso itu dasar ilmu politik itu. Itu kan dulu terus nyempal jadi visipol dulu. Itu jadi filsafat. Seharusnya kan ada filsafat dulu baru ada visipol dan lain-lain. Karena kalau hukum kan tinggalan Belanda. Dulu kan karena trias politika itu. Masih politik etis itu kan kolonial salah satu ininya kan dia bikin menyiapkan koloninya itu untuk membantu tugas mereka itu bikin sekolah kedokteran. Terus sekolah hukum
sama sekolah teknik. Makanya ITB, UI, IPB, IPB. Apa lagi? UI, ITB, sama sekolah hukumnya itu juga masuk UI. UI itu jadi kedokteran sama sekolah hukum sama ITB itu. Nah itulah mereka kenapa pasti rata-rata universitas fakultas tuanya itu Oh teknik, iya. hukum, sama Kedokteran. karena untuk mensupport itu. Kalau UGM ini kan universitas tertua yang dimiliki Republik. Sebenarnya yang dimiliki oleh Keraton Yogyakarta. Iya. Tapi Dihibahkan jadi sama. iya. Coba kalau dulu Indonesia, Jogja merdeka, kamu mau interview aku pakai visa sama paspor. Ya, Karena dari beda luar negeri kan. Iya, beda negara udah ya. Beda negara kita. Karena kemurahan hati aja. Kuliahnya juga masih di Pagelaran. Ya itu universitas tertua Republik. Universitas swasta tertua di Republik ini UII. Jadi UGM, jadi Jogja ini sebagai Universitas Republik tertua sama universitas swasta tertua. UI yang swasta ya. Oke. Semuanya di Jogja. Makanya terus kota pelajar. Padahal di Sleman semua. Sama aja sebenarnya di sama-sama di Sleman. Jadinya kota pelajarnya Sleman tuh. Kayak UI, Universitas Indonesia Depok, Jakarta. Sama-sama di Depok. Tapi Depok udah Jawa Barat. Itu lebih parah lagi, beda provinsi. Kalau kita kan masih oke lah sama sana. UI Jakarta. Kuliahnya di mana? Depok. Apaan? UIN Jakarta. UIN Jakarta juga, Tangerang itu. Ciputat Tangerang itu udah. Anak UIN ya Mas? Ya itu si Adit and the gang ya. UIN Ciputat semua. Oh kok ya Ciputat. Iya UIN. Itu sih ini Jakarta Kemeringet orang Jawa bilang. Aku juga kalau ditanya rumahnya di mana di Jakarta nggak punya Mas. Padahal Pondok Cabe. Wadah sapi. Kalau udah pondok-pondokan tuh selain Pondok Pinang sama Pondok Indah itu udah sana. Ya enggak. Bukan Jaksel ya, selatan Iya, Jakarta. selatan Kalau kata Mas Kau. Iya. Apalah Jakarta. Kamu ini. Aku SMA-nya soalnya di Jakarta Mas. Mana? Di Kemang. Waduh, 6. 60. 60 kok 6. 6 kan sini Blok M. Iya. Sama Bulungan itu. Jadi circle-nya udah gitu deh. Iya, anak selatan ya. Bahasa Inggrisnya campur-campur itu. Campur biar keren. Iya. Kemang lagi. Itu yang jual minuman dekat perempatan tuh orang Sidoarjo loh. Perempatan mana, Emak-emak. Mas? Mau ke McD. Itu kan ada kios itu jual Masih ada, minuman. Mas, sekarang kayak gitu? Masih. Oh, masih ada. Itu habis itu kanan, terus dulu ada tempat parkiran lapang. Belakangnya itu dulu ada kafe. Itu anak-anak Jogja nongkrong di situ yang main band. Aku coba lihat lagi nanti kalau Iya. siapa tahu masih ada. Simak itu. Kalau belinya pakai bahasa Jawa di korting 5.000. Oh, bisa dapat. Loh, Jawa Connection tuh bahaya loh. Di mana aja. Dia orang Jogja merantau tuh, jual minuman ke sana. Enggak, itu yang jual orang Sidoarjo, cuma Oh. ini sentimen Jawa aja. Oh, orang Jawa masih ya. Dimurahin 5.000 kan lumayan bisa untuk tambah beli rokok daripada ikut-ikutan lu gue. Nah lama. SMA 60 terus kuliah Jogja. Masuk filsafat. Bagus lah malah. Filsafat itu fakultas yang paling arogan untuk anak sastra. Sosum. Sastra Enggak ya? Indonesia terutama. Kenapa arogan? Loh, anak sastra malah nggak ada yang jadi penulis loh. Iya sih bener. Anak filsafat Nah, ada Mas yang jadi penulis ya apa? ada, tapi kan nggak. Wah ini aku juga sebagai wah ini kalian tuh arogan. Terus jadi jurnalis. Keren-keren Iya, gua. keren-keren banget jurnalis. Nah, kasihan kan anak visipol komunikasi yang ngambil jurnalistik. Gak dapet Nih. tempat. Padahal dulu kalau kita pendidikan, anak filsafatnya jadi apa gitu kan, nggak ada kan, nulis. Karena masih fakultas sastra bisa jadi penulis. Nah, jurnalistik itu dari Fikom itu nggak ada.
yang anak Sekarang banyak anak filsafat malah. anak filsafat jadi dewan pers segala macam loh. Karena nulisnya kan sambil mabok, Mas. Malah jadi lebih bagus Baca dibanding yang nggak mabok. jadi itu kegagalan aja. Kalau aku ketemu dua pauta tuh tak adu-adu, wah lu arogan lu, ekspansif tuh ya filsafat. Iya, penulis hebat tuh, Eka, Untun. Dia nulis juga, jurnalis juga. Nah tuh bahaya kan? Kasihan anak compare anak sastranya yang asli ya sastra. Mentok-mentok Iqbal. Yang kekinian loh ini. Jangan ngomong zaman Mas Iqbal sastra Jepang padahal. B.S. Lendra, zaman Prof. Umar Khayyam itu sastra semua. Iya, jatuh. Ini ngomong kekinian, sastra yang kekinian. Selesai tuh Iqbal. Mas Iqbal. Iqbal juga komentar kretek. Dulu komentar kretek itu dari Jogja itu Abi, aku, Iqbal, Nia, Mas Ica. Fawaz tuh baru ya? Fales itu angkatan ketiga. Oh, ini angkatan pertama yang Angkatan tadi. pertama itu Jakarta itu cuma si Bonci, Jibal sama Polo. Polo itu Mas Zulfan. Berapa itu dulu berarti angkatan pertamanya berapa banyak? Angkatan pertama itu sekitar 20-an orang. Oh, dikit banget ya? Iya dikit, itu kan core group dulu. Jadi Jogja, paling banyak Jogja resource-nya. Karena memang komunitas kretek itu kayak PP Muhammadiyah. Harus Jogja sentris. Loh, eksnasnya aja ininya di Jogja kok dulu. Sekarang juga Kenapa nggak aja loh, yang harusin siapa? Aku bilang, lo PP Muhammadiyah aja di Jogja nggak apa-apa. Di Jakarta ada ini ya nggak masalah. Jakarta cabang. Iya, emang harus Jakarta Pusat. Kan mainstream itu. Iya, Jakarta sentris sudah sangat biasa ya. Selesai, kita selesai kalau di komunitas kretek perdebatan itu udah selesai waktu itu. Selesai makanya di sini. Makanya resource-nya paling banyak di sini. Ada Abi, ada aku, Mia, Ica, Mbak Wiwis, Iqbal, 6. Kediri ada, terus Solo ada. Solo anak filsafat juga itu. Mas ini lupa namanya. Malang, Surabaya. Seluruh lah ya. Dulu kalau luar sama Jawa, Makassar. Luar Jawa, Makassar. Makassar sama Medan belum waktu itu. Luar Jawa satu-satunya hanya Makassar. Karena komunitas Ininawa itu kedekatannya dengan Putut ya. Oh iya. Biasa. Anak Makassar. Ya jadinya penulis juga. Si iki Aan. Oh, Aan Muhtar. Aan sing dadi film tuh. Novel Aan ya. Aan Mansur aku tahu. Aan Mansur. Aan Mansur. Aan Mansur. Iya. Pendiri itu. Oh itu juga Pendiri. Pokoknya alumni komunitas kretek angkatan pertama itu rata-rata jadi penulis. Aku juga. Tapi nulis gugatan. ada yang lagi diurus gak yang berkaitan dengan rokok gitu? Ada sih, tapi on the record. Oke. Nggak on the record tadi. Duh, nek secara yuridis formil belum ada dokumen yang menyatakan kasus itu berhenti ya, itu SP3. Tapi secara faktual orang mungkin jalan sih. Karena kesulitan melengkapi alat bukti. Ini apa sih Mas? Aku penasaran. Hampir setahun. Itu karena campaign gitu. Awalnya campaign juga. Nanti untuk detailingnya kamu bisa sharing sama yang in charge di komunitas kretek ini langsung. Udah lama itu kurang kerjaan aja lapor itu. Sebelum kamu ikut campaign. Oh kamu ikut in charge campaign di komunitas kretek juga? Januari tahun lalu. Oh makanya ini referen implementasinya. Ini nggak sengaja. Iya. Nggak sengaja. Berarti Ayu juga ini. Nah, ini temannya. Temen. Oh kamu temannya Mbak Ayu Ayu. juga. Ayu. Kasih ya.
Kasihan. Kisah cintanya tidak aku saksi itu. Aku feeling guilty juga nanti, tapi kisahnya yang lain gitu. Ini yang sebelumnya ya, berarti? Iya, sama itu. Mas Darwin ini menyimpan banyak hal. Banyak sekali ya Kontak, ternyata. Mas Iqbal, Ayu, lengkap. Bang Iqbal, ya kan? Cuma aku itu nggak punya kemampuan nulis. Jadi Coba. disimpan aja. Makanya itu putus tuh ajaran aku rasa. Jadi lawyer baik. Gak mau dapet saingan. Enggak, kalau aku ini kan aku potensi ceritanya dia tak tulis ganti kan. Emang aku nggak mau balas. Kalau teman-teman lama baca karya aku tuh menyebutkan kisah sing iki. Kalau yang tahu tuh pasti bacanya kesel. Aku Ya? nggak pernah, Nggak berani baca. nggak pernah beli. Tapi Mas baca ini kisah iki. udah tahu semua. Tapi cerdas di situ cerdasnya aku tuh. Yang, benar. yang sesuatu yang biasa jadi luar biasa untuk orang khalayak ram. Aku pengen nyusul nanti mas, doain ya. Atau tambah menulis lagi tuh ini. Editor. Editor. Nah, Oh, editor. tuh. Ini ya, tasnya itu mau rasa seragam tutup aja. Pesawat. Ganti pesawat aja biar jadi penulis. Aku editor, terus yang magang Ikut anak pijat sastra. juga? Oh enggak, dulu aku retorika. Retorika. Ya. Ini janjian yang tadi ideologika Ide dong, ya saya retorika. Ya juga ada itu. Oh, ada juga ya? Retorika kan apa namanya? Forum Seni dan Budaya. Yang satunya itu kayak ini loh. Ya filsafat menulis. Kelas F, kok gitu? Bukan. Itu dulu kayak Vendri segala macam itu yang di ideologi. Vendri Bonumban. Biasanya anak pijat juga anak ideologika. Anak Iya, retorika juga. sama-sama aja sebenarnya. Sebenarnya itu aja. Masuk ke seluruh juga. Kalau dulu kan cara untuk dapat kucuran duit fakultas bikin Yang banyak. banyak. Jadi pas dia kenal. orangnya itu juga. Pas, jadi sebagai senior dan yang kenal seniorku di kampus mas, ada ini nggak mas? Tips dan pesan-pesan kepada aku yang masih junior. Loh, sebenarnya nggak ada senior sama junior ini. Urusannya cuma ini duluan lahir aja. Kalau skill sama kapabilitas kan nggak diukur sama itu. Pesannya ya jadilah dirimu sendiri ya, cuek aja. Jangan terbebani dengan itu yang dulu-dulu itu. Apa tuh ini? Yang dulu-dulu yang kamu sebutkan senior itu enggak. Oh iya. Semua zaman punya masanya sendiri, punya tokohnya sendiri, punya goresan sejarah sendiri. Kan mas, kamu juga punya hak untuk menggoreskan, terus dalam goresan sejarah di angkatan. Iya ini yang diceritain barusan nanti aku tulis soalnya mas. Lu makanya sih. Padahal kadang-kadang kan apa yang dituliskan itu juga belum tentu kalau itu Apa yang dipercaya, iya. Apa yang jadi Aku ini setuju. nanti ya. Cuma kan ya makanya ini kayak Tapi ketika udah dilempar ke publik kan, ya publik yang menilai mas. ya kayak bukan perdebatan. Aku punya kawan lama, dia anak dulu kuliahnya fakultas teknik ya. Terus mas jadi sinematografi, sekarang D3 udah S3 doktor kritik film. Ya, saya tinggal lalu kamu jadi apa? Aku jadi lawyer. Wah, kerjaan itu absurd ya. Waduh, langsung nyerang korupsi nih ya. Profesi Ya misalnya. korupsi nih, korsan kamu ngomong aku lagi di luar negeri nih, kuliah di kampus Bonafit Amerika kan. Apa sinematografi, jurusan kritik film. Kerjaanmu itu juga absurd. Kamu pernah bikin film enggak? Pakai bener. Kritik film tuh enggak harus ini. Situ itu kalau korsanya ke anu juga defense. Cukup kok situ offense sama aku. Situ tahu lawyer enggak kok bisa ngejudge lawyer itu absurd. Situ lebih absurd. Nggak bikin tapi mas. Iya paling enggak aku ada tuh. Ya udah lah, nggak lama nggak ketemu, mending ngobrol yang enak-enak aja. Iya. Poinnya kan gitu. Walaupun itu mungkin caranya dia bergaul di sana gitu. Cuma kan nggak pas juga. Nah, saya lagi jiwa korsanya tinggi dalam profesi ini. Tapi habis itu kan dia ketika ini kan dia bisa menyelami
benar-benar merasakan prosesnya ya. prosesnya apa itu lebih afdol kalau ini. Kalau kritik film dia sendiri, proses kreatif film, proses apanya belum pernah, ya tahu tapi dari luaran aja kan. Jadi Kalau sebagai orang luar, orang awam itu kayak nggak fair juga itu loh, walaupun itu bagus. Memang konsensus di dunia estetika kan karya dibalas kritik, kritik balas karya lagi atau jawaban terhadap kritik. Jangan dilaporkan ke polisi, penyemaran nama baik.